Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi rekan-rekan semua. Pada video kuliah embedded dan IoT kali ini, kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang IoT data gathering dan juga aggregation. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana data kita tangkap dan juga kita kirimkan ke dalam server atau base station. Di sini akan kita beritahu lebih lanjut ketika kita mengirimkan data dari beberapa sensor. Nah, ini metode apa yang efektif untuk mengirimkan data dari beberapa sensor ke dalam suatu base station atau server kita katakan. Jadi kita mengenal terminologi di nama gathering. Jadi data gathering adalah proses mentransmisikan data hasil dari pembacaan sensor atau sense data dari setiap sensor node ke dalam base station. Nah, metode data gathering ini itu kita bisa menggunakan beberapa cara. Namun kita perlu memperhatikan aspek-aspek yang penting sebelum kita memilih bagaimana cara mengirimkan data itu sendiri. Yang pertama adalah kita harus mencari metode yang memaksimalkan lifetime atau masa hidup dari jaringan itu. Kemudian cari metode yang meminimumkan energi. Jadi energi yang dikonsumsi oleh setiap node itu harus minimal dalam mengirimkan data. Karena ini kan sistem yang akan kita pasang secara terus-menerus. Nah, yang terakhir adalah carilah metode yang meminimumkan delay. Jadi terutama nih untuk sistem-sistem yang sifatnya real time atau monitoring yang membentukkan real time, kita harus cari cara yang delay-nya minimal. Jadi walaupun data itu dikirim oleh sensor node yang jaraknya jauh, itu tetap harus minimum delay agar ya data di situ harus dapat kita terima secara real time ya, jangan sampai tertinggal dari data-data sensor node lain. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas implementasinya terutama pada sistem monitoring CO2 yang sudah kita perkenalkan pada video sebelumnya. Nah, biasanya performa pada data gathering itu adalah suatu ukuran matriks antara energi dan juga delay. Nah, ini merupakan suatu trade-off ya. Jadi trade-off yang harus kita pilih antara kecepatan data dan juga energi efisien. Nah, kalau kita bahas satu persatu sebenarnya energi itu apa? Jadi energi adalah energi yang dikonsumsi pada setiap pengiriman data. Nah, itu kita sebut sebagai energi. Sedangkan delay itu adalah jarak atau jeda dari setiap pengiriman data. Nah, ini penting tadi pada beberapa sistem yang sifatnya time critical. Misalnya sistem telehealth, ya kan, pemantauan detak jantung, pemantauan misalnya suhu badan atau pemantauan mungkin kondisi tekanan darah yang sifatnya itu harus real time, itu harus memperhatikan metrik ini. Ataupun sistem lalu lintas ya, lalu lintas kan real time nih, kita harus mengatur menghitung kondisi kepadatan, kemudian nanti akan kita olah dan kita jadikan keputusan untuk lama waktunya lampu merah, lampu hijau di perempatan, ini harus bersifat real time. Nah, dari situ kita akan memilih tipe data gathering-nya itu seperti apa. Ya. Jadi tipe dari data gathering itu tergantung dari sistem dan juga pada lalu lintas data yang diperlukan pada sistem tersebut. Ya, jadi kita bisa lihat ada 3 minimal dalam tipe pengumpulan datanya. Yang pertama itu adalah berkelanjutan atau continuous. Jadi ini setiap node itu akan mengirimkan pembacaan sensor setiap 2 menit sekali. Jadi ini akan terus menerus 2 menit sekali akan dikirim gitu kan secara kontinu. Atau yang kedua itu berdasarkan query database atau database like queries. Jadi ini tergantung dari request si
controller. Jadi atau request si decision systemnya. Jadi misalnya nih suatu node atau suatu sensor terhubung ke server, controller atau database. Nah di sini ada request dari database, ada request untuk mengetahui suhu ruangan misalnya. Jadi saya ingin mengetahui suhu ruangan sekarang. Nah ketika ada request tertentu tersebut, nah barulah si sensor akan mengirimkan suhunya ke dalam sistem atau ke database, baru si sensor akan membaca. Jadi tidak mengirimkan data terus-menerus, tapi akan mengirimkan data berdasarkan dari query database. Atau yang ketiga adalah notifikasi. Nah, jadi notifikasi atas kejadian tertentu atau event notification. Jadi sebuah sensor itu akan mengirimkan pesan darurat jika ada deteksi. Nah, ini contohnya misalnya sensor deteksi kebakaran, misalnya smart home. Jadi si sensor kan kita tempatkan di setiap ruangan, itu tidak terus-menerus mengirimkan data. Misalnya tidak ada kebakaran ya tidak perlu mengirimkan data aman, tidak perlu. Tapi sekali di situ terjadi kebakaran, sensor node menerima mendeteksi kebakaran, barulah dia akan mengirimkan data atau notifikasi ke server. Nah, baru nanti di server diolah, oh ternyata ada kebakaran. Seperti itu. Jadi ada 3 tipenya.